Jadi izinkan saya merangkum ataupun meringkas atau menggabungkan pertanyaan yang ada supaya lebih efisien. Oke, pertanyaan pertama untuk Bu Rebecca. Ini soal ini Bu ya, soal transaksional tadi Bu. Transaksional itu salahnya di mana? Kadang-kala di gereja pun terjadi ya. Apakah pengajarannya yang missing atau mungkin tidak dipraktekkan itu yang diajarin Yesus? Nah, mohon pencerahan. Silakan Bu direspon. Terima kasih atas pertanyaannya. Minta maaf ya, itu lebih mudah saat ini untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris sedikit mungkin. Artinya kata transaksional di presentasi tersebut untuk saya artinya itu untuk kontras dibandingkan dengan kata kasih, ya. Menurut saya dari budaya modern saat ini, khususnya di budaya Barat, kami lebih ikut budaya transaksional, itu cepat, itu di atas aja, dan di gereja di kota Sydney, contoh, kami di jemaat menjadi consumer, dan mau saya datang ke gereja untuk membawa dari profesional, dari pendeta di sana. Saya mau transaksi rohani aja. Dan itu untuk saya mau memakai orang lain sebagai alat, bukan mengenali mereka sebagai orang manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi menurut saya cara transaksional di dalam gereja itu imported, itu dimasuki oleh dari budaya modern, dan jawaban adalah kasih. Itu singkat. Ya. Oke. Bu Rebecca nanti pakai bahasa Inggris tidak masalah. Pak Tri, ini ada pertanyaan masuk. Pak Tri, kayaknya ada 2 pertanyaan saya gabungkan. Silakan Pak. Soal ini Pak Tri, bentuk praktisnya itu bagaimana ya? Atau best praktisnya bisa nggak ada contoh atau hal yang bisa diberikan lebih praktis jelas agar gereja dan lembaga misi itu mengentaskan masalah kemiskinan. Oke Pak, terima kasih Pak Romi dan terima kasih untuk penanya. Sebenarnya saya mau menjelaskan dari kesaksian terakhir saya tadi, itu satu kasus. Jadi lembaga pelayanan ini mau melayani orang miskin, mengentaskan mereka dari kemiskinan, tapi seperti saya katakan tadi, ciri khas dari Urban Mission itu harus ada target yang jelas. Jadi lembaga ini memilih targetnya adalah anak-anak, karena pilihannya targetnya anak-anak yang tidak mampu bersekolah, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah, maka kegiatannya adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Dan karena ini bukan sekolah formal, maka pada setiap akhir tahun dilakukan kerjasama dengan PKBM. PKBM itu Pusat Belajar Berbasis Masyarakat, begitu kurang lebih, yang mempunyai izin dan wewenang untuk menyelenggarakan ujian persamaan. Jadi setiap tahun anak-anak ini yang sudah kelas 6 ikut ujian persamaan di suatu PKBM di sana, yang SMP di PKBM yang lain, yang SMA di PKBM yang lainnya gitu ya. Dan itu yang saya maksudkan dengan pelayanan perkotaan itu harus bermitra. Kalau kita melakukannya sendiri, anak-anak yang bisa pinter, tapi tidak punya ijazah SD, tidak punya ijazah SMP, tidak punya ijazah SMA, tidak bisa lanjut atau mencari pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Dan sebagai lembaga pelayanan yang bukan penyelenggara PKBM atau pendidikan luar sekolah yang resmi, bisa melakukan itu, tapi akan sangat mahal, sangat rumit,
administrasinya ribet. Jadi kuncinya adalah bermitra. Jadi pilih target, pilih mitra, dan kemudian lakukan pelayanan sebaik-baiknya. Dan saya yakin yang terutama keberhasilan pelayanan itu adalah doa, kuasa doa yang luar biasa. Setiap minggu anak-anak diajak berdoa, walaupun mereka adalah dari anak-anak Muslim, berbagai agama. Tidak ada penolakan dari masyarakat. Yang dilakukan kebaikan bagi masyarakat. Guru-guru kalau mereka melakukan persekutuan doa itu, waduh luar biasa, sampai merinding kalau ikut gitu ya. Kehadiran Tuhan sangat nyata. Dan mereka berdoa dengan suara keras. Tetangga kanan kiri dengar. Tidak ada protes, tidak ada penutupan, tidak ada penolakan, tidak dilarang. Karena masyarakat melihat manfaatnya. Bagi anak-anak mereka. Dan bagi keluarga-keluarga yang sudah berubah kehidupannya. Jadi itu contoh konkretnya, tentu saja tidak bisa lengkap. Semoga ini cukup memberi gambaran. Hal semacam itu terjadi di Kamboja, ya sekarang menjadi gerakan global yang disebut Brothers Keeper, kalau tidak salah begitu. Terjadi di Filipina oleh lembaga pelayanan namanya The Servant. Oke, anyway, saya kira cukup. Baik, ini ada satu pertanyaan, pertanyaannya bagus banget untuk Ibu Rebecca. Tapi rasanya Pak Tri tadi menjelaskan, nanti bisa memberikan tanggapan juga sedikit. Akan saya tanyakan. Pertanyaannya, di Indonesia itu kan Kristen itu minoritas, ya Bu Rebecca dan Pak Tri. Sejauh mana label minoritas itu membuat gereja itu ya menjadi enggan, terhambat, atau tidak mau terlibat untuk mengasihi kota? Bisa nangkap ya pertanyaannya ya? Jadi ada label minoritas. Mungkin dari Bu Rebecca dulu, silakan Bu. In English, enggak apa-apa Bu. Terima kasih ya. Ya, itu belum pengalaman saya ya sebagai seorang asing. Tetapi jawaban dari perspektif saya itu Yesus cukup. Waktu saya berdiskusi dengan teman Indonesia, khususnya yang saat ini tinggal di kota Sydney karena mereka escape persecution dari situasi di Indonesia, mereka takut. They're scared, dan karena itu they try to defend themselves and they build big walls. Itu if you hide as a minority, mereka benar ya, they are in danger. Tetapi Tuhan masih sangat besar dan Jesus is enough. Jesus is still big, and the basic confession of a Christian is that Jesus is Lord. Even though in this world, many contest that he is Lord and they do not yet believe that. As a Christian, I believe that Jesus is the greatest and Jesus will win. And I can trust him to guard and keep me. And because of that, I can still reach out in love as a minority, knowing that he will protect and guard me. Come what may. Jesus is enough. God is still big. Oke, thank you. Pak Tri mau respon sedikit? Ya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Rebecca, dan itu dinyatakan dalam Matius 16 ayat 17 atau 18 pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alam maut dalam RSV atau salah satu versi bahasa Inggris, the gates of hell. Nah, kalau kita mencermati kata gate itu pintu gerbang gitu ya. Pintu gerbang alam maut tidak dapat menahannya. Nah, kita harus membayangkan ini peperangan zaman dulu. Siapa yang perangnya di depan pintu gerbang? Yang diserang atau yang menyerang? Yang bertahan di pintu gerbang adalah yang diserang. Kalau the gates of hell tidak bisa melawan, siapa yang menyerang? Yang menyerang gereja. Jadi mindset ini saya kira yang harus dimiliki oleh gereja, bahwa kita on the offensive. Kita dalam posisi menyerang, bukan defensif, bersembunyi, takut, berlindung. Nah, menyerangnya bagaimana? Menyerangnya dengan menjadi garam dan terang, menjadi disciple di marketplace, dengan menunjukkan kasih kepada sesama. Sehingga seperti yang terjadi di Tanah Merah tadi yang saya sampaikan,
tidak ada orang yang melarang, tidak ada yang menghambat, walaupun mereka tahu kita berdoa menurut keyakinan Kristen, kita mengajari anak-anak moralitas Kristen, tidak ada yang melarang. Ada satu contoh lagi di Tangerang, salah satu pos pelayanan, gampangnya begitu, yang suatu hari didatangi FPI. Pos pelayanan ini memberikan pelayanan kepada anak-anak, beasiswa, keperluan sekolah, makanan bergizi, dan sebagainya. Satu hari didatangi FPI dan harus tutup, dibawa sampai ke rapat camat. Di dalam rapat camat itu, salah satu pengurusnya mengatakan, baik, kami setuju ini ditutup, tetapi tolong sediakan pengganti yang sama seperti ini. Dan ya tidak ada yang berani menjamin memberi ganti untuk pelayanan yang sedemikian baiknya itu gitu. Jadi itu kombinasi dari wisdom and courage. Saya kira itu kuncinya. Pertama, percaya kepada Tuhan Yesus seperti Ibu Rebecca katakan tadi. Betul-betul percaya bahwa kita on the offensive. Yang kedua, wisdom dan courage. Barangkali begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaannya saya coba hubungkan untuk Bu Rebecca dan untuk Pak Tri. Bu Rebecca akan merespon pertama. Pertanyaannya soal spiritual formation, Bu Rebecca. Tadi kan sudah dipaparkan kalau bisa dia holistik ya, ke dalam maupun keluar, personal maupun publik, di dalam diri sendiri ataupun di kota dan seterusnya. Adakah komentar soal bagaimana membangun spiritual yang holistik seperti ini? Tadi Pak Tri sempat katakan, kalau urusan berbuat baiknya beres, maka Matius 28-nya akan sangat menolong untuk bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana ini kombinasi baik dalam diri sendiri maupun dalam gereja untuk bisa bertumbuh dalam misi yang holistik. Bisa menangkap ya? Silakan Ibu Rebecca dulu. Ya, boleh menjelaskan pertanyaannya itu about holistic spiritual disciplines. Ya, satu masalah itu sacred secular divide, ya. Dan kami berpikir berdoa itu yang rohani, tetapi makan itu body aja. Ada tradisi di dalam gereja Reformed sangat holistik. That waktu sarapan itu waktu rohani juga. Sama dengan membaca Alkitab. Yeah, I can eat as a Christian. I can dress Christian. Like the things I do as a human, because I am created in the image of God, the practical things and the practical ways that I conduct myself, these two are shaped by spiritual forces, and they have spiritual consequences in all that I do in Colossians. Everything I do it in the name of Christ. So certainly we must be praying. Certainly we must be reading our Bibles. Certainly we must continue meeting together as God's people. But no less do we eat, do we dress, do we talk to our neighbors, do we take out the trash. Those can be spiritual disciplines and can be done for the glory of God. We don't need to hide behind spiritual walls, but we can go to our city and live our lives in the workplace, in our bodily forms, and do these things as Christians to the glory of God. So spiritual disciplines, I think I would challenge that division and let us do everything for Christ. Ya Pak Romi. Tambah satu aspek ya Pak, ini ada pertanyaan yang pas juga. Jadi bagaimana gereja itu memberdayakan gitu supaya misi holistiknya itu bisa jalan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Romi. Saya kira untuk yang pertama, materi Pak Johan kemarin itu jawabannya saya kira ya, intentional discipleship itu sudah spot on itu. Itulah bagaimana membuat dalam tanda petik kita atau umat atau anggota gereja menjadi holistik dalam hidupnya. Di abad 19, plakat-plakat
di rumah-rumah. Kalau sekarang plakat di rumah kita pada umumnya berisi ayat-ayat gitu ya, bersukacitalah selalu, atau dari Filipi 4 ayat 17, Allahku mencukupkan segala kebutuhanmu, atau apapun juga ya. Plakat di Belanda pada zaman abad 19 itu dipasang di dapur, bunyinya, di sini ibadah dilakukan 3 kali sehari. Artinya apa? Artinya masak, cuci piring, makan bersama, itulah ibadah. Sehingga holistik. Dan itu yang diajarkan, itulah teologi reform tadi yang disampaikan oleh Ibu Rebecca ya. Kemudian yang kedua, bagaimana gereja bisa memberdayakan itu. Saya kira apa yang dilakukan dengan urban mission itu sudah on the track. Kita harus mendidik gereja, kita harus membangun gereja punya wawasan holistik. Para pendetanya harus punya wawasan holistik. Supaya apa? Supaya mengajar jemaatnya secara holistik. Karena konsep holistik ini baru berkembang secara lebih utuh pada tahun 90-an. Sehingga mereka yang belajar teologia, sebelum tahun itu teologianya teologia yang menurut Ibu Rebecca tadi divided, gitu, yang terbelah gitu. Yang sekuler dengan yang rohani gitu ya. Kalau berdoa rohani gitu, kalau sedang nyupir itu sekuler gitu. Nah, oleh karena itu bagus sekali tadi bahwa urban mission ini akan melibatkan para pendeta, sekolah-sekolah teologia, supaya ide holistik itu disebarkan oleh influencer, katakanlah begitu ya. Sekolah teologi sebagai influencer di bidang teologi, pendeta influencer untuk jemaatnya gitu. Jadi saya kira itu kuncinya, Pak Romi. Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan, tapi bisa jadi closing statement untuk dua narasumber. Saya coba turunkan ke ranah praktis yang Bu Rebecca mungkin tadi jelaskan. Pertanyaannya begini, Bu. Orang itu kan butuh ini ya, butuh dikenal dengan autentik, Bu ya. Jadi kita mengasihi orang itu sampai orang itu merasa kita itu mengasihi dengan tulus. Itu bagaimana caranya? Kayaknya Pak Tri juga bisa merespon ya ini ya. Melayani orang miskin, tapi orang tidak curiga sama kita dan orang tidak berpikiran negatif gitu. Jadi kasih kita itu tulus dirasakan oleh semua orang yang kita temui dalam kasus Bu Rebecca ataupun dalam pelayanan kita dalam kasus Patrick. Boleh ini sebagai closing statement dan direspon untuk audiens. Thank you. Singkatan itu bagus, Pak Romi. Terima kasih banyak. Menurut saya, karena Tuhan sudah datang, Yerusalem kita sudah datang, kami sudah dikenali oleh Tuhan. Dan menurut Roh Kudus dan kasih Tuhan, kami bisa mengenali dengan kasih karunia melalui citra Tuhan orang di sekeliling kita. Dan itu sangat baik. Ya, itu pengalaman saya. Ya, saya kira beberapa kata penting. Approachable. Kita sebagai orang percaya harus approachable. Orang tidak takut mendekati kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah didekati, orang mendekati kita, terjadi komunikasi, jadilah active listener, mendengar dan aktif. Mendengar dengan betul-betul penuh perhatian, sewaktu-waktu bertanya, itulah mendengar aktif. Dan yang ketiga, lakukan sesuatu, sekecil apapun itu, untuk orang yang berbicara kepada kita. Kalau itu perlu doa, ya doa. Kalau itu perlu dibantu uang transportnya untuk pulang karena dia tidak punya uang untuk pulang, ya kita bantu. Whatever. Apapun juga, sekecil apapun. Tindakan kecil membuat perbedaan besar jika dilakukan dengan kasih. Saya kira begitu, Pak Romi. Terima kasih, Pak. Ini kita online, jadi tidak perlu uang transport ini, teman-teman. Terima kasih. Kita berikan reaction untuk dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita sangat diberkati. Terima kasih untuk sharingnya, dan semoga suatu saat bisa berjumpa secara onsite ya, Pak Tri dan juga Bu Rebecca. Terima kasih, Pak Romi.